sekarang ini kita akan membahas di episode kali ini bahwa ternyata yang mencintai Indonesia kadang-kadang bukan hanya dari orang Indonesia, tapi juga dari luar Indonesia. Tapi banyak juga orang yang dari Indonesia sendiri sering salah kaprah dengan negerinya sendiri. Banyak loh, tapi ternyata setelah kita pelajari, itu asal dari mana? Asalnya dari ketika waktu kecil mereka salah mendapatkan input pendidikan. Kita lihat dari lagu dulu deh. Contoh nih, lagu Halo Bandung ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Salah. Ibu kota Jawa Barat, Priangan. Tapi ada juga, Ri. Apa tuh? Lagu anak kecil yang ngajarin kurang ajar sama orang tua. Nyuruh-nyuruh ibunya. Gimana? Ambilkan bulan, Bu. Nyuruh ibunya ngambil bulan. Oke. Sekarang kita berikan update news informasi yang tentunya juga mungkin bisa menambah bangga rasa kita terhadap Indonesia. Ini informasinya bahwa bahasa Indonesia jadi mata pelajaran wajib di Perth. Menurut guru mata pelajaran bahasa Indonesia di Tranby College Perth, Australia, yang namanya Vicky Richardson, sejak kelas 1 sekolah dasar hingga kelas 8 atau setara dengan 2 SMP, siswa Tranby dari college ini harus belajar kosakata tata bahasa Indonesia. Nah, karena menurutnya banyak sekali dari siswanya yang ingin pelajari bahasa Indonesia, jadi makin lama makin banyak yang mengemari bahasa Indonesia. Berikutnya, ada berita juga bahwa Surabaya bangga meraih Socrates Award. Tepuk tangan buat Surabaya. Ya. Kota yang dipimpin oleh Wali Kota Tri Risma Maharani ini meraih penghargaan Socrates Award kategori Innovative City of the Future dari Europe Business Assembly atau EBA. Dan penghargaan ini juga menunjukkan bahwa kota pahlawan ini merupakan kota yang bisa beradaptasi dan berinovasi untuk menjadi kota masa depan. Banyak sekali predikatnya dan penghargaannya menunjukkan bahwa di Indonesia ada satu kota yang merupakan kota masa depan. Itu luar biasa. Kita akan berikan info kenapa harus cinta Indonesia yang tentunya juga akan dibacakan oleh rekan saya, Hesti Purwacaraka. Purwadinata. Oh ya, berarti sudah ganti. Purwadinata. Nah, kalau misalnya alasan untuk mencintai Indonesia banyak sekali alasannya. Tapi diantaranya adalah keanekaragaman budayanya. Data dari Badan Pusat Statistik BPS 2010, Indonesia itu memiliki sekitar 1.340 suku bangsa di dalamnya. Bahkan bayangkan nih, tiap suku itu memiliki adat istiadat yang beragam. Dari segi pakaian, bahasa mereka, semuanya tinggalnya di Indonesia gitu. Nah, pesona alamnya, kita harus bangga dengan Indonesia karena pesona alamnya. Alam Indonesia seperti pantai, laut, gunung, danau itu tersebar di mana-mana. Dengan panorama yang indah, siapa yang tidak mengenal Indonesia? Bahkan kita sempat membahas soal pantai aja, lautnya aja. Itu orang nggak bisa hidup sekali katanya di Indonesia. Iya, berikutnya? Berikutnya adalah kekayaan sumber daya alamnya. Indonesia memiliki SDA yang sangat kaya dan tanah yang subur. SDA yang dimiliki Indonesia bukan hanya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, tapi juga meliputi kekayaan tambang seperti minyak bumi, gas alam, tanah, emas, dan lainnya. Semua tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berikutnya adalah keramah tamahan masyarakatnya. Indonesia itu dikenal dengan sifat ramah tamahnya. Senyum, sapa dengan orang yang mungkin orang baru kenal, mereka tuh sangat ramah. Iya. Terkenalnya. Tapi yang pasti, walaupun tanah air kita mungkin berbeda-beda, kita masih ingat seperti zaman Sumpah Pemuda dulu, Pak. Cinta satu tanah air. Tanah air Indonesia. Kalau zaman sekarang, cinta satu malam, oh indahnya. Oke. Kita akan undang salah satu seorang bule yang sekarang ini sudah berkarya di Indonesia cukup lama dan bahkan nasionalismenya juga sangat luar biasa sekali. Karena kalau manggung dia pakai atribut, kadang atribut Indonesia juga. Kita akan undang, dia adalah seorang basis dari Gugun Blues Shelter, Nelida. Jono! Apa kabar Bapak Jono? Baik, baik. Bagaimana? Jaka Sembung sudah lewat ya? Aku ropopo. Oh, aku ropopo. Aku ropopo. Oke, Jono. Namanya juga nggak nyambung. Kalau satu kata
mewakili Indonesia, kata apa? Luar biasa. Oh, itu dua kata? Dua kata. Itu disambung pakai Oh strip. iya, Pak, disambung pakai strip ya. Luar biasa. Oh, pakai hashtag dia, jadi satu kata. Satu kata ya. Hashtag luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Indonesia punya semua. Punya pantai yang kelas dunia. Punya daerah pegunungan yang kelas dunia. Makanan kelas dunia. Kos-kosan. Kelas dunia. Awalnya pertama kali Jono datang ke Indonesia tahun berapa? Tahun 99. Udah lama juga ya? Lumayan. Waktu pertama kali datang ke Indonesia dulu ngapain tuh ceritanya? Apa hanyut mungkin terdampar waktu itu? Enggak. Kok bisa nyampenya ke sini gitu? Hanyut. Lagi pulang dari Australia ke Inggris, jadi harus transit di Asia, somewhere. Jadi aku beli buku, baca-baca tentang Indonesia. Terus aku tertarik sama Aceh, jadi aku langsung ke sana. Jadi waktu pertama kali langsung ke Aceh, Ya. berapa tahun tuh di Aceh? Itu cuman 2-3 bulan backpacking. Oh gitu. Uh-uh. Tapi akhirnya menikah juga dengan orang Aceh? Ya, 2-3 bulan langsung kawin? enggak. Enggak, jadi habis 3 bulan balik lagi ke Inggris. Terus udah jatuh cinta sama Indonesia. Udah bete tinggal di Inggris. Terus pengen balik ke sini Orang bule secepatnya. ngomong juga bete juga ya? Aku udah bete. Bete juga. Akhirnya balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini, balik lagi ke Aceh. Ya udah, terus pindah tetap di sini. Sejak saat itu ya? Iya. Oke, tepuk tangan buat Jono. Seru juga kayak kedepannya, nanti kita akan kulik-kulik lagi. Tapi ternyata kita juga memiliki testimoni dari para masyarakat mengenai para WNA yang ada di Indonesia dan bagaimana menurut mereka. Inilah dia, menurut saya. Mungkin banyak bule-bule yang datang ke Indonesia karena perekonomian di negara-negara Eropa sana lagi agak-agak turun. Sementara kita negara Asia terus lagi bertumbuh-bertumbuhnya nih. Mengenai orang bule yang saat ini sering datang ke Jakarta, kalau menurut saya sih nggak masalah. Karena juga kita kan bisa ngambil positifnya dari mereka, hal-hal yang baik yang mereka tanamkan dan juga buat menambah devisa di negara kita. Menurut saya dengan adanya wisatawan asing itu ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya itu bisa menambah devisa negara, juga membuat kebudayaan Indonesia semakin terkenal. Tapi untuk negatifnya dengan adanya tenaga asing itu menambah persaingan dunia kerja di negara kita jadi tambah ketat. Kalau menurut saya sih boleh datang ke sini itu nambah persaingan. Soalnya itu kan kayak mereka punya kapasitas sendiri ya, dan mereka punya kemampuan sendiri gitu. Kalau dibandingin sama Indonesia, walaupun misalnya Indonesia punya, kadang tuh kapasitasnya itu beda gitu. Gimana mereka yang udah achieve di sana dengan di sini gitu. Kadang kelihatan jomplangnya. Dan kayaknya sih kalau menurut saya justru bulenya yang kebanyakan untungnya di sini daripada rugi. Tapi di sini katanya Jono juga ternyata kalau manggung itu suka pakai atribut yang berbau nasionalis. Sebelum kita tanya kenapa, kita lihat dulu foto-foto dari Jono kalau lagi manggung dengan atribut tersebut. Ini dia. I love Indonesia ya? Dia bukan? Dulu kan ada bajunya Indonesia yang O-nya diganti burung garuda. Oh gitu. Iya. Bukan hanya ini batiknya, mukanya juga jadi Indonesia seperti penyanyi. Oh, Joni Iskandar. Iya, kan Jono Iskandar. Jono Iskandar jadinya. Ini apa nih? Soekarno. Kayak Oh Soekarno. iya, Soekarno. Gosip. Oke, tepuk tangan dulu untuk foto-foto yang membanggakan juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa menjadi salah satu atribut panggung? Karena GBS band saya sering manggung di luar. Dan di luar itu masyarakat luar itu kan banyak berita-berita busuk tentang Indonesia, bom bunuh diri, teroris, ini bla bla bla, perang. Terus kami selain manggung di sana punya misi samping juga untuk promote Indonesia sebagai negara yang positif. Jadi jangan mereka lihat negatif-negatif terus. Jadi saya pakai baju yang khas-khas Indonesia, yang kayak Soekarno itu waktu main di Hyde Park. Hyde Park, London. Iya. Itu acara festival Hard Rock Calling. Yang kita manggung bersama Bon Jovi, Rod itu ya? Stewart, The Killers. Dan itu ada sekitar 30.000 penonton. Jadi saya mau promoin Indonesia gimana caranya. Jadi salah satu caranya bisa pakai baju.
Jadi kita sebenarnya bisa juga lebih berbangga juga ya, walaupun mereka kadang-kadang melihat kita beritanya dengan sesuatu yang miring, tapi kita bisa kembalikan kepada mereka juga kalau kita membuktikan bahwa tidak terjadi apa-apa di sini gitu kan. Betul. Banyak sekali hal yang kita akan tanyakan dengan apa yang telah mereka lakukan di luaran sana. Tapi jangan kemana-mana, karena ada beberapa juga tantangan untuk Jono tentang Indonesia. Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.